Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pencinta SP dimanapun sahabat semua berada. Pada tema Sang Kinasih Satrio Piningit kali ini, kita akan mengangkat satu judul, yakni Kisah Sang Kinasih Satrio Piningit, Bidadari untuk Sang Terpilih. Wahai para putra putri Nusantara, setiap lampah laku spiritual orang-orang yang telah dihidupkan oleh Yang Maha Kuasa di atas muka bumi semesta kita tercinta ini tentunya akan menemui berbagai macam pernak-pernik kehidupan di dalam langkah spiritualnya. Ada yang berhasil melalui tingkatan-tingkatan spiritualnya, namun ada juga yang terhenti bahkan tertahan di bagian-bagian tertentu. Namun apa hubungannya dan kaitannya dengan bidadari untuk Sang Terpilih? Yang Maha Kuasa itu telah menciptakan berbagai macam jenis-jenis makhluk yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa di muka bumi ini, dan tak terkecuali makhluk yang bernama manusia. Manusia itu adalah ciptaan dari Yang Maha Kuasa, bentuk lain dari keadilan ataupun kemahabesaran Yang Maha Kuasa. Sehingga ketika apapun yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini, besar ataupun kecil, sedikit ataupun banyak, lambat laun mereka akan menuai segala hasil oleh perbuatannya. Dan bagi siapapun orang-orang yang telah terpilih, yang telah lolos di dalam menapaki langkah-langkah untuk meraih keridhaan Yang Maha Kuasa di dalam menggapai ilmu hakiki, ilmu kesejatian, tentunya ini pun bukan orang-orang sembarangan. Mereka yang terpilih biasanya adalah orang-orang yang memiliki jiwa yang begitu lapang, penuh kedamaian, ketentraman, dan dipenuhi dengan nilai-nilai kasih sayang. Sehingga layaklah bagi mereka-mereka Sang Terpilih ini akan menerima sukma ataupun jiwa raga dari para bidadari yang juga terpilih. Sebagian memang mungkin ada menceritakan bahwa bidadari itu hanya untuk para penghuni surga. Sementara surga yang dimaksud surga yang manakah? Dan apa sebenarnya itu surga? Surga tiada lain adalah suatu tempat di mana orang-orang yang berada di tempat itu penuh kedamaian, penuh kesejahteraan, kemakmuran, dan tiada lagi belenggu-belenggu yang mengikat kehidupan mereka. Dan orang-orang penghuni surga itu adalah orang-orang yang memiliki cinta kasih welas asih dan penuh jiwa yang penuh kedamaian dan juga ketentraman. Lantas apakah makhluk yang saat ini sedang hidup di muka bumi, apakah mereka juga akan menemui hal yang demikian? Seperti yang kebanyakan orang telah ceritakan tentang apa itu surga. Memang sebelum kita memasuki surga, kita terlebih dulu mengalami berbagai macam cobaan, bahkan pahitnya penderitaan. Dalam artian, di dalam kita ingin makan, ingin kenyang, tentunya kita harus siap menjalani prosesnya untuk bisa kenyang. Dan untuk mendapati jiwa-jiwa yang tenang, menjadi layaknya sang penghuni surga, dan mendapatkan hadiah seorang bidadari ataupun bidadara, tentunya juga kita harus mempersiapkan jiwa kita yang penuh dengan kesucian, pikiran kita yang penuh ketentraman. Sehingga bagi siapapun yang telah mencapai puncak kedamaian, puncak ketentraman, dan kemerdekaan di dalam hidupnya,
Di sana alam semesta akan menemukannya dengan orang-orang yang sefrekuensi dengannya. Yang Maha Kuasa dan alam semesta akan menemukan pasangan-pasangan sejati mereka. Karena tidak mungkin orang yang bisa hidup bersama tanpa adanya satu tujuan ataupun pemikiran ataupun rasa yang saling mewarnai satu dengan yang lainnya. Namun bidadari yang nanti akan disodorkan atau akan dihadiahkan kepada mereka sang terpilih juga memiliki level-level tertentu, tergantung level-level pencapaian seseorang di dalam meraih puncak dari kesejatian nilai-nilai cinta dan kasih sayang di dalam kehidupannya. Jika kalian mendapati cinta itu hanya setengah hati, maka bidadari yang datang ataupun bidadari yang akan dihadirkan di dalam hidup kalian, bidadari setengah hati. Atau jika kalian penuh dengan kekotoran, kekejian dalam cara berpikir kalian, tentunya kalian juga akan diberikan hadiah, yakni pasangan seorang bidadari yang ternoda. Mengapa dikatakan bidadari yang ternoda? Karena sesungguhnya kecantikan, keelokan itu akan rusak ketika pikiran kita dinodai dengan rasa kebencian, rasa merasa menang sendiri dari orang lain, dan rasa merasa tinggi dari orang lain, dan merasa paling sempurna dari orang lain. Di sanalah kita menjadi sosok yang ternoda. Sementara yang Maha Kuasa menciptakan kita dengan akal pikir kita untuk bisa mengelola tatanan dunia ini dan alam serta lingkungan di sekitar kita dengan akal pikir kita, akal pikir yang sempurna. Untuk itu, semakin sempurna akal pikir manusia, tentunya dia juga akan mendapatkan pasangan yang juga sempurna. Sempurna dalam artian di dalam melengkapi jalan penghidupannya. Inilah pesan singkat dari sang Kinasih Satropiningit di dalam kisah bidadari untuk sang terpilih. Kisah Satropiningit ini mengajarkan cinta dan kasih sayang, kewelas asihan dan rasa saling menghormati, menghargai satu dengan yang lainnya. Salam santun, salam rahayu, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pecinta SP dimanapun sahabat semua berada. Rahayu, 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 Sagung Dumadi.